Buka dulu ya, Bu. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Wahyuni. Kami dari kelompok 1 yang membahas materi Waldorf yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Ana Sundari dari kelas A, Rabiatul Zahra dari kelas A, Alda Aulia dari kelas A, Angel Nurintan dari kelas A, Khairun Nisa dari kelas A, Aulia Indasari dari kelas B. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Lanjut, Miss. Model pendekatan Waldorf. Materi yang dibahas yaitu yang satu, sejarah singkat model Waldorf, kedua, prinsip-prinsip dasar, tiga, Waldorf dalam konteks. Lanjut. Sejarah singkat model Waldorf. Model program Waldorf diciptakan pada tahun 1919 oleh Rudolf Steiner yang berfokus pada seluruh anak. Waldorf adalah nama sebuah sekolah di Stuttgart, Jerman. Sekolah ini yang berdiri pada tahun abad ke-19. Di sekolah ini setiap materi pendidikan melingkupi 3 hal yang terintegrasi. Rudolf Steiner, penggagas pendidik Waldorf ini, meyakini bahwa ilmu pengetahuan, seni, dan spiritual menjadi bagian penting untuk menumbuh kembangkan anak-anak. Elemen kunci model Waldorf termasuk menghubungkan pembelajaran anak-anak dalam pengalaman mereka sebelumnya. Menurut model Waldorf, bayi dan anak kecil belajar di dalam lingkungan mereka, khusus melalui imitasi. Melalui imitasi dan bermain, otak anak akan berkembang. Dan pembelajaran tercapai ketika anak-anak tumbuh dan berkembang, guru memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan anak-anak imajinasi melalui perolehan bahasa. Masa remaja juga dianggap sebagai tahap di mana kepribadian dan karakter individu menjadi dewasa dan muncul. Menurut Barner 1991. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rabiatul Zahra. Adapun tujuan pembelajaran Waldorf. Pendidikan Waldorf mengintegrasi 3 hal, yaitu menumbuhkan ilmu pengetahuan, seni, dan spiritual dalam mendidik anak. Tujuannya menggali potensi anak dari 3 hal dasar karena diyakini sebagai fitrah manusia. Dalam praktiknya, modelnya ingin menciptakan model pendidikan yang tidak tergesa-gesa dan sehat secara lingkungan dan spiritual. Tujuan dari pendidikan Waldorf adalah mewujudkan individu yang mampu dalam diri dan dari diri mereka sendiri, memberi makna bagi kehidupan mereka. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada integrasi ataupun kognitif anak saja, tetapi melalui tangan atau hands, hati atau heart, dan kepala atau head. Baik, adapun bentuk-bentuk pembelajaran Waldorf yaitu 1. Konsep model pembelajaran Waldorf, 2. Merencanakan model pembelajaran Waldorf, 3. Pelaksanaan model pembelajaran Waldorf, 4. Penilaian model pembelajaran Waldorf. Selanjutnya Angel Nurintan. Prinsip-prinsip dasar Waldorf. Prinsip utama sekolah Waldorf adalah perkembangan anak yang bebas, tanpa rasa takut dan stres. Tidak ada nilai dan ujian di sekolah. Dan hukum umum bagi guru Waldorf adalah menghormati kepribadian anak. Prinsip-prinsip pendidikan Waldorf didasarkan pada perkembangan manusia dan kebutuhan anak-anak yang berubah. Siswa Waldorf mengembangkan kapasitas intelektual, emosional, fisik, dan spiritual mereka untuk individu yang mengetahui jalannya sendiri untuk melayani dunia. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khairun Nisa. Dibacakan oleh Nisa. Lanjut, Nis.
True Fault of Human Being bahwa pada manusia melekat dualisme masa lalu dan masa depan, being and becoming. Masa lalu yang mengikat dan membentuk manusia dan masa depan yang membebaskan dan memberi harapan. True Fault of Human Being yang menggambarkan pada wujud manusia adalah tubuh manusia yang terdiri dari poros atas yang didominasi oleh kepala atau sistem saraf indera area tengah diisi oleh sistem ritmik yaitu sistem pernafasan dan sistem peredaran darah serta poros bawah yang diisi oleh sistem pencernaan. Konteks pendidikan Waldorf, taman kanak-kanak di sekolah Waldorf sangat berbeda dengan tingkat sekolah lainnya dan berbeda dari sebagian besar taman kanak-kanak umumnya. Taman kanak-kanak Waldorf kurikulum berisi permainan imajinasi, dongeng, fabel, cerita rakyat, kegiatan seni tiruan, alat musik, tari, dan drama. Kurikulum ini didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak berusaha mengembangkan tubuh fisik dan kemauan mereka. Semua kegiatan tidak bersifat akademik tetapi terapan. Mainan-mainan di sekolah sederhana dan terbuka untuk mendorong pengguna yang imajinatif. Taman kanak-kanak Waldorf direncanakan sebagai perluasan lingkungan rumah. Tidak ada pengajaran akademik formal. Pengalaman matematis terjadi secara alami melalui permainan imajinatif. Ambil contoh pendekatan Waldorf dalam membaca merupakan hal biasa bagi seorang siswa Waldorf untuk memulai membaca di kelas 3 atau 4. Jauh lebih lambat dari siswa di sekolah negeri pada umumnya. Persiapan Waldorf memungkinkan anak lebih siap akan pengalaman membaca saat ia mencapai titik tersebut, bahkan jika itu memakan waktu lebih lama. Slide-nya diubah, Nis. Next, dibaca oleh Indah. Baik, adapun kurikulum pendidikan Waldorf. Kurikulum yang mendefinisikan metode Waldorf relatif tidak berubah dalam 90 tahun terakhir. Steiner percaya 7 tahun pertama kehidupan anak, periode ditandai dengan pembelajaran meniru dan sensorik dasar. Harus ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan non-kognitif anak. Untuk itu, anak-anak TK di sekolah Waldorf didorong untuk bermain dan berinteraksi dengan lingkungan mereka, bukannya diajarkan konten akademis dalam suasana tradisional. Steiner juga percaya bahwa anak-anak harus belajar menulis sebelum mereka belajar membaca dan bahwa tidak ada anak harus belajar membaca sebelum usia 7 tahun. Next. Adapun kesimpulan, metode pendekatan Waldorf dicetuskan oleh Rudolf Steiner yang menjelaskan bahwa manusia itu punya 3 poros yang harus dikembangkan, yakni tangan, hati, dan kepala. Tangan dan kaki ada di poros bawah, melambangkan aktivitas, berkegiatan, dan bekerja yang dipimpin oleh kehendak yaitu hati. Konsepnya tentang manusia itu Steiner jabarkan lebih lanjut menjadi tahap perkembangan manusia yang kemudian akan menjadi landasan kurikulum pendidikan Waldorf. Metode ini dapat membuat anak menjadi mandiri, jujur, disiplin, dan spiritual yang ada dalam pendidikan pendekatan Waldorf. Baik, selanjutnya kami akan memperlihatkan sedikit video mengenai materi Waldorf.
Oke, Ini jadi adalah salah satu intinya main. kelas Waldorf ini dia kelas tanpa ruang kalau di video ini ya. Jadi nanti kalian silakan cari sendiri, bisa lihat di video. Nanti kasih linknya aja di kelas, di WhatsApp Yap. group, bisa lihat videonya sendiri ya, pembelajaran dengan Waldorf. Oke, selamat pagi. Ya,